kualitas mutu udara. Nah, kualitas mutu udara itu bagian dari kriteria bangunan gedung hijau. Bangunan gedung hijau itu pada prinsipnya ada 40 syarat dengan 7 kriteria. Yang pertama itu adalah kriterianya pengelolaan tapak, efisiensi energi, efisiensi air, kualitas mutu udara, penggunaan ramah lingkungan, efisiensi limbah dan polusi, dan efisiensi sampah. Nah, pertama saya bersyukur tadi Pak Jimmy sudah menyampaikan beberapa hal yang sehubungan dengan korelasi pengaruh efisiensi sumber daya dan polusi pada keandalan bangunan gedung. Jadi ini sebelum saya cerita dulu, ini di sini saya sebagai Ketua Komisariat PAPI DKI Jakarta atau Perkumpulan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia, kemarin sudah kerjasama dengan Polban ya, untuk bekerja sama dengan Keteknikan. Di sebelah kanan itu ada foto saat kita munas. Sayang itu fotonya kecil ya di situ, tapi intinya semua ada di situ. Oke, next. Pertama gini, korelasi mengenai keandalan bangunan gedung itu sifatnya pertama bahwa bangunan gedung disebut andal itu karena dia telah memenuhi syarat teknis. Itu satu. Jadi dia dibilang andal karena telah memenuhi syarat teknis. Nah, syarat teknis itu berarti dia sesuai atau memenuhi standar atau layak. Kalau memenuhi standar layak, maka teknisnya dia itu sudah memenuhi syarat dan dia dinyatakan handal. Sebenarnya itu prinsipnya itu satu. Kemudian dari penyelenggaranya, dari sertifikat, dari kelaikan atau standar bangunan gedung itu akan terlihat suatu record penyelenggaraan bangunan gedungnya, dari perencanaannya, dari pelaksanaannya, kemudian penyelenggaraan bangunan itu hingga akhirnya itu adalah sustainable atau keberlanjutan, maka bangunan itu disebut handal di sana gitu. Nah, ini saya mencoba untuk menghubungkan dengan korelasi yang telah Pak Jimmy sampaikan, bahwa yang disebut andal itu apa sih gitu. Sementara yang namanya kelaikan, standar fungsi, dan penyelenggaraan bangunan gedung itu dan kelanjutannya itu apa gitu. Sehingga kita bicara memang kembali bahwa suatu bangunan gedung itu dilakukan dan pelaku kegiatannya adalah manusia. Maka ketika berbicara manusia, kita cuma memastikan bahwa manusia itu selamat, sehat, nyaman, dan mudah. Nah, kalau unsur keempat itu, dulu saya sebagai arsitek hanya berpikir bahwa ketika merancang itu merancang tata ruang. Tapi sebagai arsitek ternyata secara psikologi maupun secara teknik insinyur, kesinjuran saya itu saya tidak mempunyai tanggung jawab bagaimana kualitas udara itu gitu. Karena itu bicaranya adalah mekanikal. Dan kembali ke selamat, berarti kalau selamat itu aman, kuat, tahan terhadap gempa, bencana, sehat itu nggak sakit, sejahtera. Yang namanya nyaman berarti kualitas udaranya, cahaya, segar, sejuk, mudah, lancar, tidak terhalang akses dan jalur. Jadi sebenarnya kembali bahwa korelasi hubungannya antara pengaruh efisiensi sumber daya dan polusi pada keandalan bangunan gedung kembali ke tadi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Oke, next. Saya sedikit membahas efisiensi mutu udara dan kualitas udara.
kualitas udara dalam ruangan itu menurut environmental itu 40% dari waktu hari ke hari kita berada dalam ruangan, rumah, kantor, kendaraan, supermarket, dan lain-lain. Dan penelitiannya membuktikan bahwa kualitas udara yang kita hirup tidak sepenuhnya terbebas dari kontaminan seperti bakteri, virus, debu, dan lain-lain atau bahan kimia. Kemudian kondisi udara dalam satu area mencakup berbagai parameter fisik, kimia, biologis yang mempengaruhi kesehatan manusia, lingkungan, ekosistem secara keseluruhan. Oke, persoalannya cuma satu. Apakah kita yakin udara yang kita hirup itu bersih? Kita di sini pakai AC, satu bersin, satu COVID, semua kena. Udah pasti. Gitu. Cuma persoalannya kan, bagaimana kita bisa mengoptimalkan kualitas udara dalam ruangan. Oke, next. Ini adalah indeks standar pencemar udara atau ISPU yang berada di aktivitas di Indonesia, ya. Itu ada tabelnya, tapi saya nggak mau bahas itu. Next. Kemudian ini ada kategori indeks standar pencemar udaranya, antara kategorinya dan penjelasannya, baik, sedang, tidak sehat, tidak buruk, dan berbahaya. Oke, next. Nah, ini standar ISPU. Kita bisa cek di ispu.menlhk.go.id ketika kita misalnya berada di luar kota. Kita pengen tahu nih standarnya bersih apa tidak, kita bisa cek tuh di situ di internet. Next. Nah, ini adalah Air Quality Index. Nah, ini disebut Air Quality Index itu adalah kualitas udara, indeksnya itu sejauh apa sih yang disebut baik atau tidak. Oke, next. Nah, apa? Pemerintah daerah itu ini ada namanya himbauan atau kebijakan mengenai tata kelola transportasi maupun industri, posko darurat. Nah, ini adalah tools yang dilakukan pemerintah untuk ini, ada yang cara mobile, ada yang letak ditempatkan di suatu daerah. Tapi saya akan membahas itu, saya lebih ke kualitas mutu udara. Next. Nah, udara itu ada faktor penyebab bahwa polutan kimia, dan polutan kimia ini berwujud gas dan sangat ringan. Ini berbicara mengenai kualitas udara. Oke, next. Next. Efek terhadap pengguna ruang. Ada yang sick building syndrome, ada yang building related illness. Udah gitu, next. Untuk memastikan upaya melakukan udara bersih, ada namanya HVAC. HVAC itu heating, ventilation, air conditioning. Jadi HVAC itu dia bersifat sebagai terapan ilmu mekanis yang untuk mengendalikan udara atau kelembaban melalui HVAC. Nah, komponennya itu adalah heating, ventilation, air conditioning. Nah, untuk fungsinya HVAC itu untuk menjaga kualitas udara itu sendiri. Oke, next. Nah, ventilation itu hubungannya kepada sirkulasi. Seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa dalam suatu bangunan akan menjadi maksimal, maka dia akan berbicara ventilasi, sirkulasi udara antara barat, timur, utara, dan selatan. Maka pengelolaan tapak dalam suatu perencanaan itu yang paling utama ketika kita akan berbicara bangunan itu maksimal di suhu udara, kualitas udara. Next. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk HVAC.